Ketahuilah, apakah kalian mengetahui arti idah? Itulah adu domba yang mengakibatkan kerusakan di tengah-tengah umat manusia. Hadis ini mutawatir yang berasal dari Abdullah. Pernah sampai di telinga Muawiyah bahwa suatu wabah penyakit telah menjangkit pada penduduk Da'ar, maka ia pun berkata, andai saja mereka pindahkan dari tempat mereka. Lalu Abu Darda berkata kepadanya, wahai Muawiyah, apa yang dapat engkau berbuat terhadap jiwa yang telah tiba ajalnya? Seolah-olah Muawiyah marah terhadap Abu Darda, maka Ka'ab berkata kepadanya, wahai Muawiyah, janganlah engkau marah terhadap saudaramu sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan suatu jiwa sehingga nutfahnya bersemayam dalam rahim selama 40 malam, melainkan Dia menetapkan penciptaan, ajal, dan rezekinya. Kemudian setiap jiwa mempunyai daun berwarna hijau yang bergantung di arsy, yang jika ajalnya telah dekat, maka daun itu diciptakan hingga mengering dan setelah itu jatuh. Dan jika daun itu telah mengering, maka jiwa itu pun jatuh dan terputus pula ajal dan rezekinya. Mengenai firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Abu Dawud menceritakan dari Mujahid, ia mengatakan, tidak ada anak yang dilahirkan melainkan di lehernya terdapat lembaran yang tertulis di dalamnya sengsara atau bahagia. Sedangkan dalam buku Syahihain, merupakan kumpulan kitab dua syahih milik Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan sebuah hadis dari Ubay bin Ka'ab, ia menceritakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya anak yang dibunuh oleh Khidir telah dicap pada harinya sebagai seorang kafir. Jika ia tetap hidup, niscaya akan menganiaya kedua orang tuanya secara sewenang-wenang dan dalam keadaan kafir. Dan dalam buku Syahih Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah, ia menceritakan, ada seorang anak kaum Ansyar yang meninggal dunia, lalu kukatakan, beruntunglah, ia mendapatkan salah satu burung surga, ia belum pernah mengerjakan kejahatan dan tidak mengenalnya. Kemudian Rasulullah berkata, atau mungkin yang lain dari itu, sengsara, hai Aisyah. Sesungguhnya Allah telah menciptakan penghuni surga. Dia menciptakan mereka itu ketika mereka masih berada di dalam tulang rusuk orang tua mereka. Hadis tersebut di atas tidak bertentangan dengan hadis dari Samurah bin Jundab yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam buku Syahih Bukhari, yang menceritakan tentang mimpi Nabi yang menyaksikan anak orang-orang musyrik yang berada di sekeliling Nabi Ibrahim Khalilullah dalam sebuah taman di surga. Sebagaimana orang-orang dewasa, anak-anak juga terbagi menjadi golongan sengsara dan golongan bahagia. Yang dilihat Rasulullah di sekeliling Ibrahim adalah anak-anak orang-orang musyrik dan juga kaum muslimin yang termasuk golongan bahagia. Dan beliau menolak kesaksian Aisyah terhadap seorang anak kaum Ansyar yang disebutnya sebagai seekor burung dari surga. Semua hadis dan atsar di atas menunjukkan penentuan rezeki, ajal, kesengsaraan, dan kebahagiaan seorang hamba pada saat ia masih berada di dalam perut ibunya. Tetapi masing-masing hadis dan atsar berbeda-beda mengenai waktu penentuan itu. Yang satu menyebutkan bahwa takdir ini ditetapkan setelah takdir pertama yang lebih awal dari penciptaan langit dan bumi. Dan juga setelah takdir yang ditetapkan pada hari dikeluarkannya keturunan Adam setelah penciptaan Adam itu sendiri. Sedangkan dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan bahwa takdir tersebut ditetapkan pada hari 120 dari bersemayamnya nutfah dalam rahim. Dan juga hadis Anas bin Malik yang tidak membatasi waktu penetapan takdir tersebut. Sedangkan hadis Hudzaifah bin Usaid menyebutkan penetapan takdir itu berlangsung ketika sudah berada dalam rahim selama 40 hari. Dalam lafaz yang lain disebutkan 40 malam. Ada juga lafaz yang menyebutkan 42 malam. Juga ada yang menyebutkan 43 malam. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Muslim sendiri, dan Imam Bukhari tidak ikut meriwayatkannya. Banyak orang yang menduga adanya pertentangan antara kedua hadis tersebut, namun sebenarnya tidak ada pertentangan sama sekali antara keduanya.
Malaikat yang ditugaskan mengurus nutfah menulis apa yang telah ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awal 40 malam pertama hingga mencapai gelombang berikutnya, yaitu alaqah, segumpal darah. Sedangkan malaikat yang bertugas meniupkan roh ke dalamnya, meniupkannya setelah 40 hari gelombang ketiga, setelah 120 hari. Dan ketika meniupkan roh itu malaikat diperintahkan untuk menetapkan rezeki, ajal, amal, kesengsaraan, dan kebahagiaannya. Demikian itu merupakan takdir selain takdir yang telah dituliskan oleh malaikat yang ditugaskan untuk mengurus nutfah. Oleh karena itu, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, kemudian diutus kepadanya, nutfah, malaikat yang diperintahkan 4 kalimat. Sedangkan malaikat yang ditugaskan mengurus nutfah, maka dengan izin Allah malaikat memindahkannya dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan keberadaan nutfah itu sehingga nutfah itu memasuki jenjang permulaan penciptaan, yaitu alaq, segumpal darah. Dan dia juga menetapkan keberadaan roh ketika jiwa itu telah bergantung pada sesuatu tubuh setelah 120 hari. Demikian itu adalah takdir setelah takdir. Dengan demikian masing-masing hadis Rasulullah saling memperkuat dan membenarkan satu dengan yang lainnya. Dan semuanya menunjukkan penetapan takdir sebelum penciptaan manusia itu sendiri dan periode-periode penetapan takdir. Jika hadis-hadis tersebut diriwayatkan dan difahami secara benar sebagaimana mestinya, maka akan terlihat bahwa semua permasalahan itu berasal dari satu pelita yang terang lagi benar. Wallahu a'lam bishawab. Makanya jika kita berhubungan intim dengan pasangan kita maka kita wajib berdoa supaya diberikan anak yang baik dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat dan mendapat rahmat dan taufik Allah. Dan ingat surat 3 ayat 38 dan 39, di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Kemudian malaikat, Jibril, memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, katanya, "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh." Bab 5. Takdir keempat, Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ha-Amim. Demi kitab, Al-Quran, yang menjelaskan, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus para rasul, surat Al-Dukhan ayat 1-5. Dan itulah malam Lailatul Qadar, sebagaimana yang difirmankan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada malam kemuliaan. Surat Al-Hadar ayat 1. Dan orang yang menganggapnya bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada pertengahan bulan Syaban merupakan suatu hal yang salah. Sufyan menceritakan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia mengatakan, Lailatul Qadar adalah Lailatul Hukum. Dan Sufyan juga menceritakan dari Muhammad bin Saukah dari Said bin Jubair, ia mengatakan, diserukan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji pada malam Lailatul Qadar, lalu dituliskan nama-nama mereka dan nama-nama orang tua mereka, tidak seorang pun dari mereka ditinggalkan, tidak dikurangi, dan tidak pula ditambah. Ibnu Ilyah menceritakan, Ibnu Rubaiyah bin Kulsum memberitahu kami, ia bercerita, ada seseorang yang berkata kepada Hasan, sedang aku mendengarnya, apakah engkau mengetahui Lailatul Qadar? Apakah yaitu terdapat pada setiap bulan Ramadan? Ya. Demi Allah, yang tiada Tuhan selain Dia, benar-benar terdapat pada setiap bulan Ramadan.
Itulah Lailatul Qadar yang di dalamnya dipisahkan semua persoalan besar dan di dalamnya pula Allah menetapkan setiap ajal, amal, rezeki, jawabnya. Yusuf bin Mahran menyebutkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, pada malam Lailatul Qadar dituliskan dari Ummul Kitab apa yang akan berlangsung pada 1 tahun penuh, yaitu kematian, kehidupan, rezeki, hujan bahkan sampai orang-orang yang mengerjakan ibadah haji. Dikatakan, si fulan dan si fulan mengerjakan ibadah haji. Mengenai ayat di atas, dari Sa'id bin Jubair disebutkan, sesungguhnya engkau akan menemukan seseorang yang berjalan di beberapa pasar sedang namanya telah termaktub dalam daftar orang-orang yang meninggal. Sedangkan Muqatil mengatakan, pada malam Lailatul Qadar Allah Azza wa Jalla menetapkan masalah yang terjadi pada 1 tahun ini di negeri dan hamba-hamba Allah sampai tahun berikutnya. Dan Abu Abdurrahman Al-Silmi mengatakan, semua urusan dalam 1 tahun ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Dan inilah yang benar. Golongan yang lain mengatakan, Lailatul Qadar merupakan malam penuh kemuliaan dan keagungan. Hal itu didasarkan pada ungkapan mereka yang menyatakan, si fulan mempunyai kemuliaan di tengah-tengah umat manusia. Jika pencetus ungkapan ini bermaksud memberikan arti bahwa malam itu mempunyai kehormatan dan kemuliaan, maka ia benar. Dan jika dengan hal itu ia bermaksud mengartikan hadar, ketetapan, pada malam itu sebagai kemuliaan, maka dengan demikian itu ia salah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan bahwa pada malam itu Allah merinci sekaligus menerangkan segala hal penting. Bab 6. Takdir kelima, mengenai hal keseharian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu Allah dalam kesibukan. Surat Ar-Rahman ayat 29. Dalam bukunya Al-Mustadrak, Al-Hakim menyebutkan sebuah hadis, bahwa di antara yang diciptakan Allah adalah Lauhul Mahfuz yang terbuat dari mutiara putih yang kedua sisinya berasal dari merah delima. Pena dan kitabnya berupa nur. Setiap hari dia memandang ke dalam Lauhul Mahfuz itu sebanyak 360 kali. Pada setiap kali pandangan itu, dia menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, dan berbuat apa yang dikehendaki. Demikian itu makna yang terkandung dalam firman Allah Tabaraka wa Ta'ala berikut ini, setiap waktu Allah dalam kesibukan. Surat Ar-Rahman ayat 29. Muqatil mengatakan, di antara kesibukan Allah adalah menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, menahan untuk memberi rezeki, memberikan pertolongan, memuliakan, menghinakan, menyembuhkan orang sakit, mengabulkan doa yang dipanjatkan, memberikan kepada orang yang mengajukan permohonan, memberikan ampunan, memudahkan kesulitan, mengampuni dosa, merendahkan suatu kaum dan meninggikan kaum lainnya. Abdullah bin Mas'ud, ia mengatakan sesungguhnya di sisi Tuhan kalian, Allah Azza wa Jalla tidak terdapat siang maupun malam. Cahaya langit dan bumi adalah cahaya wajah Allah. Ukuran setiap hari yang kalian jalani di sisi Allah selama 12 jam. Kepada Allah diperlihatkan perbuatan jahat kalian sehingga hal itu menyebabkan Allah murka. Dan yang pertama kali mengetahui kemurkaan Allah itu adalah malaikat penyangga, Arsy. Mereka melihat Allah memperberat beban kepada mereka, lalu para penyangga, Arsy, malaikat yang didekatkan dengan Allah, serta seluruh malaikat bertasbih memuji Allah. Kemudian Jibril meniupkan pada masa 1 abad sehingga tidak ada yang tersisa melainkan ia mendengar suara Allah. Lalu mereka bertasbih memuji Tuhan sebanyak 3 jam sehingga rahmat Sang Tuhan melimpah. Itulah 6 jam. Setelah itu didatangkan ke rahim-rahim, lalu ia melihat kepadanya selama 3 jam. Demikian itulah makna firman Allah Azza wa Jalla, Dialah yang membentuk kalian dalam rahim sebagaimana yang Dia kehendaki. Surat Ali Imran ayat 6. Dan firman Allah,
Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendaki Allah. Dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Kuasa. Surat Al-Syura ayat 49-50. Demikian itu selama 9 jam. Kemudian diberikan rezeki, lalu Allah melihat ke dalamnya selama 3 jam. Demikian itulah makna firman Allah. Allah meluaskan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki. Surat Ar-Ra'd ayat 26. Demikian juga firman Allah, setiap waktu Allah dalam kesibukan. Surat Ar-Rahman ayat 29. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya di sisi Tuhan kalian tidak terdapat siang maupun malam. Kemudian ia menyebutkan hadis di atas sampai pada sabda beliau, lalu para penyangga, malaikat yang didekatkan dengan Allah, serta seluruh malaikat bertasbih memuji Allah. Demikian itulah takdir yaumi, takdir keseharian, sedangkan sebelumnya disebut sebagai takdir hauli, takdir tahunan, dan yang sebelumnya lagi adalah takdir umri, takdir penentuan umur, pada saat penggantungan jiwa padanya, dan takdir yang sebelumnya lagi, yaitu pada awal penciptaannya adalah berupa segumpal daging. Dan yang sebelumnya takdir yang ditetapkan sebelum keberadaan umat manusia makhluk itu sendiri, tetapi setelah penciptaan langit dan bumi, dan yang sebelumnya lagi adalah takdir yang ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan setiap takdir tersebut berkedudukan sebagai perinci bagi takdir yang paling awal. Dan dalam hal itu terdapat dalil yang menunjukkan kesempurnaan ilmu, kekuasaan, dan hikmah Allah Azza wa Jalla. Selain hal itu juga menambah pengetahuan para malaikat dan hamba-hamba Allah yang beriman akan diri dan asma Allah. Dan Dia sendiri telah berfirman, sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kalian kerjakan. Surat Al-Jatsiyah ayat 29. Mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa pencatatan itu bagian dari Lauhul Mahfuz, di mana malaikat mencatat amal perbuatan yang akan dilakukan oleh anak cucu Adam sebelum mereka mengetahuinya sehingga mereka mendapatkannya sama seperti apa yang mereka kerjakan. Dan atas amal perbuatan itu Allah Azza wa Jalla juga telah menetapkan pahala atau siksaan, Allah sama sekali tidak akan lengah terhadapnya. Dalam tafsirnya, Ibnu Mardawi membawa menghadap kepada Rasulullah, beliau bersabda, sesungguhnya suatu hal yang pertama kali diciptakan Allah adalah Al-Qalam, pena, lalu Allah mengambilnya dengan tangan kanan Allah dan kedua tangan Allah adalah kanan. Kemudian Dia menetapkan dunia dan semua amal perbuatan yang akan dikerjakan baik perbuatan baik maupun buruk, basah maupun kering, maka beliau menghitungnya pada saat berzikir dan berkata, jika kalian berkehendak, bacalah ayat Allah, inilah kitab, catatan, kami yang menuturkan terhadap kalian dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kalian kerjakan, surat Al-Jatsiyah ayat 29. Sedangkan mengenai ayat tersebut di atas, dalam tafsir Al-Dahhak dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, itulah amal perbuatan penduduk dunia ini, yang baik maupun yang buruk, yang turun dari langit pada setiap pagi dan sore hari. Telah tercatat di dalamnya pada hari atau malam itu masing-masing orang yang mati terbunuh, tenggelam, yang jatuh dari atas rumah, yang turun naik gunung, dan yang terbakar. Dan umat manusia memelihara semuanya itu. Jika mereka mendapatkan sesuatu hal, mereka naik ke langit sehingga mereka menemukan yang sama persis telah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz. Bab 7. Penetapan sengsara dan bahagia lebih awal tidak menuntut ditinggalkannya usaha dan amal. Banyak orang yang mengemukakan, jika kada, ketetapan, dan hadar, sesuatu yang ditentukan Allah sejak azali, itu telah ditetapkan lebih awal dari penciptaan makhluk ini, maka dengan demikian tidak ada lagi manfaat dan faedah semua usaha dan amal perbuatan.
Apa yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah pasti akan terjadi, sehingga hal itu menyebabkan amal perbuatan tidak lagi membawa manfaat. Mengenai hal ini telah dikemukakan sebuah pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Nabi. Maka beliau pun memberikan jawaban kepada mereka bahwa dalam hal itu terdapat hikmah dan petunjuk. Sedangkan dalam buku Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, ia menceritakan, kami pernah mengurus seorang jenazah di Baqi'il Gharqad, lalu Rasulullah datang dan duduk, maka kami pun ikut duduk di sekelilingnya. Di tangan beliau terdapat sebatang kayu, lalu beliau membalikannya dan menghentak-hentakkan ke tanah seraya bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian, tidak ada jiwa yang ditiupkan kecuali telah dituliskan tempatnya di surga dan neraka. Jika tidak, telah ditetapkan sengsara atau bahagia. Kemudian salah seorang bertanya, ya Rasulullah, mengapa kita tidak bersandar saja pada kitab kita dan meninggalkan amal? Barang siapa di antara yang termasuk orang-orang yang berbahagia, maka ia akan mengerjakan amal orang-orang yang berbahagia. Sedangkan siapa di antara kita yang termasuk orang-orang sengsara, maka ia akan mengerjakan amal orang-orang yang sengsara. Maka beliau bersabda, adapun orang-orang yang berbahagia, maka mereka diberikan kemudahan untuk mengerjakan amal orang-orang yang berbahagia. Sedangkan orang-orang yang sengsara, maka akan dimudahkan baginya menuju pada amal orang-orang yang sengsara. Kemudian beliau membaca ayat, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adanya orang-orang yang pelit dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Surat Al-Lail, ayat Mei 10. Sedangkan pada sebagian turuk, jalur, Bukhari disebutkan, mengapa kita tidak bersandar pada kitab, catatan, kita saja dan meninggalkan amal, karena orang yang termasuk golongan yang berbahagia akan diarahkan kepada amal orang-orang yang berbahagia. Sedangkan orang yang termasuk golongan sengsara akan diarahkan kepada amal orang-orang yang sengsara. Diriwayatkan dari Abu Zubair bin Abdullah, ia menceritakan, Surakah bin Malik bin Jusham datang dan berkata, ya Rasulullah, jelaskan kepada kami mengenai agama kami, sehingga seolah-olah kami diciptakan sekarang lalu untuk apa amal perbuatan sekarang ini, apakah untuk sesuatu yang telah dituliskan, ditetapkan, oleh pena dan telah menjadi ketetapan takdir ataukah untuk perbuatan yang akan dikerjakan? Lebih lanjut ia bertanya, lalu untuk apa amal perbuatan? Beliau menjawab, berbuatlah, karena masing-masing akan diberikan kemudahan. Dan dari Imran bin Husain, ia bercerita, pernah ditanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah penghuni surga mengetahui siapa penghuni neraka itu? Beliau menjawab, ya, kemudian ditanyakan lagi, lalu untuk apa orang-orang itu berbuat? Beliau menjawab, masing-masing telah dimudahkan mencapai apa yang diciptakan baginya. Kesepakatan jalan periwayatan hadis. Dan pada sebagian jalan Bukhari disebutkan, masing-masing mengerjakan apa yang telah diciptakan untuknya, atau dimudahkan untuknya. Juga diriwayatkan Imam Abu Dawud, ia menceritakan, pada suatu hari aku pernah mendatangi Imran bin Hasin, lalu ia menceritakan, ada seseorang dari suku Juhainah atau Mujinah datang kepada Nabi dan bertanya, bagaimana menurut pendapatmu mengenai apa yang dikerjakan dan diusahakan manusia pada hari ini? Apakah hal itu karena takdir yang sudah ditentukan bagi mereka lebih dahulu daripada apa yang akan mereka kerjakan dan usahakan tersebut? Kemudian kujawab, benar, sudah ada takdir yang ditetapkan dan mendahului usaha mereka. Lalu ia bertanya, jika demikian halnya, untuk apa mereka itu berusaha dan beramal, ya Rasulullah? Beliau bertutur, barang siapa yang oleh Allah Azza wa Jalla telah diciptakan baginya salah satu dari dua tempat, surga dan neraka, maka Allah telah menyiapkan pula amalan untuk mendapatkan salah satu tempat tersebut.
Hal itu dibenarkan dalam Al-Quran melalui firman Allah, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu, jalan, kefasikan dan ketakwaannya. Surat Al-Syam ayat 7-8. Rasulullah pernah menuturkan, telah turun ayat, maka di antara mereka ada yang sengsara dan ada yang berbahagia. Lalu Umar berkata, wahai Nabiullah, atas dasar apa kita berbuat, atas suatu hal yang telah ditetapkan Allah atau yang belum ditetapkan Allah? Maka beliau menjawab, atas dasar suatu hal yang telah dituliskan kalam, pena, tetapi masing-masing diberikan kemudahan, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, dan bertakwa, serta membenarkan adanya pahala yang terbaik, surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang pelit dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit. Surat Al-Lail ayat Mei 10. Hadis tersebut di atas secara sepakat menetapkan bahwa takdir yang telah ditetapkan lebih awal sebelum penciptaan manusia tidak menghalangi adanya usaha dan amal serta tidak juga mengharuskan manusia bersandar pada takdir itu sendiri. Tetapi sebaliknya, hal itu mengharuskan untuk berusaha dan bersungguh-sungguh beramal. Oleh karena itu, sebagian sahabat yang mendengar hal itu berkata, aku tidak pernah merasa lebih serius dan bersungguh-sungguh berbuat dan berusaha dari sekarang ini. Yang demikian itu menunjukkan pemahaman dan pengertian para sahabat yang cukup mendalam serta kebenaran ilmu mereka. Nabi sendiri telah memberitahukan kepada mereka bahwa takdir yang ditetapkan lebih awal dan pemberlakuannya kepada umat manusia ini melalui sebab-sebab. Dengan demikian, seorang hamba akan mendapatkan apa yang telah ditetapkan baginya sesuai dengan sebab yang telah ditetapkan dan dipersiapkan baginya. Jika ia telah memunculkan sebab itu, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikannya pada takdir yang telah ditetapkan baginya dalam Lauhul Mahfuz. Dan setiap kali usaha dan kesungguhannya bertambah dalam mencapai sebab itu, maka kesampaiannya pada takdir tersebut lebih dekat pula dengannya. Demikianlah, jika seseorang ditakdirkan sebagai seorang ilmuwan maka ia tidak akan memperolehnya kecuali dengan usaha dan kesungguhan belajar dan memenuhi unsur-unsur yang mendukungnya mencapai hal itu. Dan jika ditakdirkan baginya mendapatkan keturunan, maka ia tidak akan memperoleh keturunan itu melainkan dengan cara nikah atau berhubungan badan. Demikian juga jika ditakdirkan baginya mengolah sebidang tanah, maka ia tidak akan mendapatkannya kecuali dengan melalui sebab-sebab yang mengantarkannya kepada bercocok tanam. Jika ia ditakdirkan kenyang, maka ia tidak akan merasakannya kecuali dengan makan dan minum. Demikian itulah wujud dan keadaan hidup dan penghidupan. Dengan demikian, orang yang tidak mau berbuat dan berusaha serta hanya bersandar pada takdir tersebut, maka kedudukannya sama dengan orang yang tidak makan, minum, dan bergerak karena bersandar pada takdir yang telah ditetapkan baginya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menciptakan fitrah umat manusia untuk berusaha dan bekerja keras mencapai sebab-sebab yang telah ditetapkan dalam kehidupan duniawi mereka, bahkan hal itu telah diciptakan Allah Azza wa Jalla bagi seluruh binatang. Demikian itulah sebab-sebab yang dengannya tercapai kemaslahatan akhirat mereka. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan pemelihara dunia dan akhirat. Dan Dia maha bijaksana atas sebab-sebab yang telah ditetapkan Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan masing-masing makhluk Allah telah diberikan kemudahan untuk mencapai apa yang telah ditetapkan baginya di dunia dan di akhirat. Jika seorang hamba telah mengetahui bahwa kemaslahatan akhirat sangat erat kaitannya dengan sebab-sebab yang menghantarkan padanya, maka ia akan menjadi giat dan bersungguh-sungguh beramal mencapai sebab-sebab dan kemaslahatannya yang telah ditetapkan baginya di dunia. Dan orang yang mengatakan, aku tidak pernah merasakan keseriusan dan kesungguhan melebihi apa yang kurasakan saat ini, adalah orang yang benar-benar memahami hal tersebut.
Seorang hamba yang mengetahui bahwa menempuh jalan tersebut akan mengantarkannya kepada taman surga, tempat yang nyaman, kenikmatan yang melimpah, maka ia tidak akan mengenal kata lelah dan bahkan usaha dan keseriusannya semakin bertambah. Hal itu tergantung pada pengetahuannya akan hakikat hal tersebut. Oleh karena itu, Abu Usman Al-Nahdi pernah mengatakan kepada Salman, terhadap penentuan takdir itu lebih menjadikanku lebih gembira. Yang demikian itu, karena jika telah ditetapkan baginya suatu takdir dan dipersiapkan baginya pahala serta dimudahkan baginya mencapai hal itu, maka kegembiraannya atas apa yang telah ditetapkan Allah Azza wa Jalla baginya itu lebih besar daripada kegembiraannya atas sebab-sebab yang akan dicapainya. Dengan demikian, seorang mukmin lebih gembira atas hal itu karena ia telah ditetapkan mendapatkan semuanya itu. Sebagaimana yang dikatakan sebagian ulama salaf, demi Allah, aku tidak menyukai jika semua urusanku diserahkan kepadaku, karena jika semuanya itu berada di tangan Allah, maka yang demikian itu lebih baik daripada berada di tanganku sendiri. Dengan demikian takdir yang telah ditetapkan lebih awal itu sejalan dan seiring dengan amal-amal perbuatan serta apa yang ditentukan untuk itu, dan sama sekali tidak bertentangan. Barang siapa yang telah meneguhkan pendiriannya, maka ia akan mendapatkan keuntungan berupa kenikmatan abadi. Dan barang siapa tidak teguh pendiriannya, maka ia akan dicampakkan ke neraka jahim. Nabi sendiri telah membimbing umatnya dalam hal takdir ini kepada dua hal, yang kedua-duanya menjadi penyebab tercapainya kebahagiaan, yaitu, iman kepada takdir, yang demikian itu merupakan aturan tauhid. Dan kedua adalah mencapai sebab-sebab yang mengantarkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari kejahatan, yang demikian itu merupakan aturan-peraturan. Selanjutnya beliau memerintahkan mereka untuk mentaati aturan tauhid tersebut namun para penentangnya menolak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak Allah. Dan Allah selalu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus kepada yang dikehendaki Allah. Dan Nabi berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyatukan antara kedua hal tersebut kepada umatnya. Telah dikemukakan sebelumnya sabda beliau, kejarlah apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta janganlah kamu melemahkan diri. Karena orang yang melemahkan diri tidak memberikan keluasan pada dirinya untuk menerima kedua hal tersebut. Bab 8. Mengenai firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 101. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Surat Al-Anbiya, ayat 101. Telah dikemukakan sebelumnya hadis-hadis tentang keberadaan orang yang termasuk golongan yang berbahagia di dalam salah satu genggaman Allah Azza wa Jalla serta penulisan nama-nama mereka dan orang tua mereka dalam catatan orang-orang yang berbahagia sebelum penciptaan mereka. Dalam buku Syahihul Hakim disebutkan sebuah hadis, ia menceritakan, ketika turun ayat, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam, maka orang-orang musyrik mengatakan, para malaikat dan Isa serta Uzair termasuk yang menyembah Tuhan selain Allah. Lalu turunlah firman Allah, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Surat Al-Anbiya, ayat 101. Abu Yahya dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada suatu ayat yang orang tidak mempertanyakannya, aku tidak tahu apakah hal itu dilakukan karena mereka lebih mengetahuinya sehingga mereka tidak perlu bertanya lagi atau karena mereka sama sekali tidak mengetahuinya sehingga mereka tidak bertanya. Lalu ditanyakan kepadanya, ayat apa itu? Ia menjawab, ketika turun ayat, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka kalian pasti masuk ke dalamnya, maka hal itu menjadikan orang Quraisy penduduk Mekah keberatan seraya berujar, dia telah menghina Tuhan-Tuhan kami. Kemudian Ibnu Zabari datang dan bertanya, apa yang terjadi pada diri kalian? Mereka menjawab,
dia telah menghina Tuhan-Tuhan kita. Apa yang dikatakannya? Tanya Ibnu Zab'ari. Mereka menjawab, dia, Allah Azza wa Jalla, berujar, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Kalian pasti masuk ke dalamnya. Kemudian Ibnu Zab'ari berkata, panggilkan Muhammad untukku. Maka ketika Nabi didatangkan kepadanya, ia berkata, hai Muhammad, apakah hal itu khusus untuk Tuhan-Tuhan kami saja atau untuk semua yang disembah selain Allah? Nabi pun menjawab, tidak, tetapi dimaksudkan untuk semua Tuhan yang menjadi sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ibnu Zab'ari berkata, engkau telah menentang Tuhan pemelihara rumah ini, Ka'bah. Bukankah engkau telah mengakui bahwa para malaikat itu adalah hamba-hamba yang syalih? Isa sebagai hamba yang syalih juga, dan Uzair juga termasuk hamba yang syalih. Dan ini adalah Bani Malih yang menyembah malaikat. Dan yang ini orang-orang Nasrani yang menyembah Isa. Serta ini adalah orang-orang Yahudi yang menyembah Uzair. Lalu penduduk Mekah pun bersorak-ria, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami mereka itu dijauhkan dari neraka. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Surat Al-Anbiya, ayat 101-102. Dan turun pula firman Allah, dan tatkala putra Maryam, Isa, dijadikan perumpamaan tiba-tiba kaummu, Quraisy, bersorak karenanya. Surat Al-Zuhruf ayat 57. Ibnu Abbas mengatakan, demikian itulah sorak-sorai. Dan apa yang dikemukakan oleh Ibnu Zab'ari itu tidak sejalan dengan ayat tersebut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Dalam ayat itu, Allah tidak mengatakan, dan siapa yang kalian sembah. Tetapi ia mengatakan, apa? Yaitu suatu yang tidak berakal, yang tidak termasuk di dalamnya malaikat, Isa, maupun Uzair. Tetapi hal itu ditujukan pada bebatuan dan yang semisalnya yang tidak berakal. Selain itu, surat itu termasuk surat yang turun di Mekah, dan kitab, lawan bicara, ditujukan kepada para penyembah berhala. Dia berfirman, sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah. Kata inakum dan juga, wa, dalam ayat tersebut menggugurkan pertanyaan Ibnu Zab'ari tersebut. Ibnu Zab'ari adalah seorang yang fasih berbahasa Arab yang sudah pasti mengetahui hal itu. Tetapi ungkapannya itu dikemukakannya dari sisi kias dan universalitas makna yang mencakup keseluruhan makna. Dengan pengertian lain, jika malaikat dan Isa serta Uzair itu yang menjadi sembahan, maka hal itu mengharuskan keduanya sebagai umpan neraka jahanam. Antara malaikat, Isa, dan Uzair itu dapat dibedakan dengan hal-hal yang tidak berakal, yang terbuat dari bebatuan yang semisal, seperti misalnya, berhala, dan lain sebagainya, melalui beberapa sisi. Pertama, bahwa malaikat, Isa, dan Uzair termasuk orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka termasuk golongan yang berbahagia, di mana mereka tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan mereka masuk neraka. Sehingga dengan demikian itu, mereka tidak akan diazab akibat penyembahan terhadap mereka yang dilakukan sebagian orang. Dengan demikian, penyamaan antara mereka dengan berhala merupakan penyamaan salah yang menyerupai penyamaan antara jual beli dengan riba atau penyamaan antara bangkai dengan yang masih hidup. Demikian itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku kebatilan. Sebenarnya mereka itu menyamakan apa yang telah dihindari agama, akal, dan fitrah dengan agama, akal, dan fitrah itu sendiri, atau menyamakan apa yang selain Allah dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala itu sendiri. Perbedaan kedua, bahwa patung-patung itu adalah batu yang sama sekali tidak berakal dan tidak dapat berbicara. Dijadikan umpan neraka jahanam sebagai penghinaan terhadapnya dan terhadap para penyembahnya. Berbeda dengan malaikat, Isa, dan Uzair.
Mereka semua itu hidup dan dapat berbicara yang kalau toh mereka dijadikan sebagai umpan neraka jahanam, maka yang demikian itu dimaksudkan untuk menyiksa dan memberikan rasa sakit kepada mereka. Ketiga, bahwa orang-orang yang menyembah malaikat, Isa, dan Uzair, maka pada hakikatnya tidaklah mereka itu menyembah, karena mereka semua, malaikat, Isa, dan Uzair, tidak pernah menyerukan agar orang-orang itu menyembah mereka. Dan sebenarnya orang-orang musyrik itu menyembah syaitan dengan anggapan bahwa mereka itu menyembah syaitan yang mengaku dirinya sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, Allah yang maha besar lagi maha mulia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, Isa, dan Uzair terlepas dari semua itu. Karena yang demikian itu hanyalah pengakuan syaitan yang beranggapan bahwa mereka, syaitan, itu rela dijadikan sesembahan selain Allah. Oleh karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan ingatlah hari yang pada waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini dahulu menyembah kalian? Malaikat-malaikat itu menjawab, Maha Suci Engkau. Engkau pelindung kami, bukan mereka. Bahkan mereka telah menyembah jin. Kebanyakan mereka beriman kepada jin itu, Surat Saba, ayat 40-41. Dia juga berfirman, bukankah aku telah memerintahkan kepada kalian, wahai Bani Adam, supaya kalian tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian. Surat Yasin ayat 60. Selain itu Allah Azza wa Jalla juga berfirman, dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah telah mengambil, mempunyai, anak. Maha Suci Allah. Sebenarnya, malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Mereka itu tidak mendahului Allah dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Dan barang siapa di antara mereka mengatakan, sesungguhnya aku adalah Tuhan selain dari Allah, maka orang itu kami beri balasan dengan jahanam. Demikian kami memberikan pembalasan kepada orang-orang zalim. Surat Al-Anbiya ayat 26-29. Jawaban di atas disarikan dari firman Allah Azza wa Jalla, bahwasanya orang-orang yang telah ada untuk mereka ketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka. Surat Al-Anbiya, ayat 101.